Iya Berarti kamu tahu, mau saya mengatakan, saya juga tahu itu. nah berarti akui dulu. Tunggu. Di sini kita harus win-win situation nih. Akui dulu Nabi Isa lebih hebat daripada Yesus. Nabi Isa kan gini, sekarang saya mau tanya sama Nih Bunda. gimana nih? Menurut Saya Anda, saya terima lagi logika kamu yang menuduh bahwa Nabi Isa Tuhan Bunda, kiamat. Oke lah, kalau orang Kristen apakah paham yang begitu. dimaksud di Quran Nabi Isa itu apakah sama dengan Yesus yang saya sembah? Saya Beda, tanya Yesus sama itu Bunda. manusia terkutuk, Nabi Isa itu wajihan fi dunya wal akhirat. Dalam Loh, kenapa? Galatia pasal 3 ayat 13, Yesus adalah Tuhan yang Oh. terkutuk. Kalau Nabi Isa itu manusia yang terkemuka. Beda, Dek. Oh, Beda banget. berarti beda dong, Bunda. Beda. Makanya Beda, Nabi apa Isa kau? itu beda. Iya, Gemes aku. enggak kirain yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Terkemuka. enggak, ada, Dek. soalnya kan ini Gitu kan maksudnya gini, kalau di akhirat tuh kan manusia kan tidak setara Masih ya juga, dengan Tuhan toh. Ya Dek, kan, Bunda? terkemuka itu bukan sifat Tuhan. Terkemuka itu sifat makhluknya Tuhan. Di mana para nabi itu memang terkemuka. Memang manusia itu memang ada level-levelnya. Ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal. Jangankan nabi, artis-artis aja itu manusia biasa juga ada yang terkemuka atau terkenal. Ya, jadi begini aja deh. Kalau menurut kamu Nabi Isa itu adalah Tuhan, oke, kita ikuti mau kamu ya. Berarti kamu menyembah nabi kami ya, dan Tuhan kamu Nabi Isa itu menyembah Tuhan kami. Maka kamu di bawah level kami. Kamu penyembah nabi kami dan kami penyembah Tuhannya Tuhan kamu. Udah, kamu akui nggak begitu? Kita ikuti akal kamu aja deh. Nggak apa-apa Ustadz. Kita ini bukan membantah juga Ustadz. Mungkin dia pengen banget nyembah Nabi Isa. Nggak apa-apa. Buat Kristen Nabi Isa Tuhan kita kasih Ustadz maunya dia. Nggak apa-apa. Kita baik banget loh. Kita ini bahkan bantu dia untuk nyembah Nabi Isa. Oke. Sekarang Bunda, kamu boleh nyembah Nabi tanya Isa. lagi. Oke, lanjut ya. Disuruh. Ya ini nih bingung sama Kristen-Kristen nih. Udah kita akui kalau Kristen mau nyembah Nabi Isa kita ridho. Ya udah. Berarti kamu nyembah Nabi Isa ya, Dek? Bunda, boleh saya tanya? Astagfirullah. Enggak, ini tadi yang lain. boleh, tapi Ini yang tapi lain. enggak. Gimana yang tadi? Yang tadi nggak selesai. Kamu Udah. sendiri yang membawa masalahnya. Udah, Kamu kan- jadi nggak nyembah Nabi Isa? Saya tetap nyembah Nabi Isa. Nah, bukan Nabi Oh, Isa, ya saya udah, menyembah berarti- Tuhan Yesus. Lah, tadi katanya Nabi Isa tadi itu mau bawa Isa. Tuhan. Gimana nih? Gimana sih ini saudari kita ini nggak konsisten dengan omongannya, katanya pakai logika. Omongan yang tidak konsisten itu tidak termasuk omongan yang berdasarkan logika, Dek. Yang namanya logical fallacy, salah satu logical fallacy itu adalah inkonsisten, itu logical fallacy itu. Ya, jadi kalau kamu bilang bahwa saya menganggap secara logika bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, konsisten dengan omongan, berarti kita beda di sini. Tuhanmu Nabi kami, Tuhan kami adalah Tuhannya Tuhan kamu. Kamu di bawah level kami, nggak apa-apa. Kamu panggil tante sama saya, panggil om sama Ustadz Abdul Malik, karena kamu panggil papa sama Nabi Isa. Ya, panggil bapak kan, panggil bapak kan. Ya udah, panggil tante sama saya, karena saya dan Nabi Isa saudara-saudarian. Tuhan kami sama-sama Allah. Nggak apa-apa, kami ikhlas kok. Ini udah disuruh, udah diizinkan nyembah Nabi Isa, malah kabur lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ya udahlah, berat memang ya. Udah. Kami di sini nggak membantah kamu juga. Kalau kamu, saya pengennya nyembah galon, Uni, saya bantu kamu nyembah galon, nggak apa-apa. Allah juga begitu kok, kata Allah. Saya ilhamkan kalian kepada dua jalan, kata Allah.
jalan kesesatan dan jalan kebenaran. Kalau kalian mau sesat, ya Allah bantu kalian buat sesat kok. Insya Allah itu Allah akan bantu kalian untuk sesat. Kenapa? Ya memang neraka itu pasti ada isinya lah, ya. Nah silakan pertanyaan selanjutnya apa? Kalau nggak mau nyembah Nabi Isa, Pertanyaan selanjutnya, saya pernah baca tapi saya lupa. Itu kalau hari kiamat itu yang tahu kan hanya Tuhan ya. iya. Dan yang tahu hanya Allah, dan pengetahuan Allah bisa diberikan kepada nabinya. Betul. Iya Terus? betul, karena saya pernah baca Nabi Isa tuh tahu tentang hari kiamat. Jadi Nggak di ada situ dalilnya di dalam ini nih. Saya bingung nih Kristen nih baca Quran nih gimana metodenya ya. Suka-suka Nah, bapak moyang makanya kan kalian ya. saya tanya Bunda. Makanya saya bingung kalian itu dari tadi tuh berlanjut terus pertanyaan itu. Setahu saya nggak ada dalil yang mengatakan Nabi Isa tahu hari kiamat. Yang ada adalah Nabi Isa menjadi pertanda hari kiamat. La ilma Iya. sa'ah. Dalam Quran surah Az-Zukhruf. Ya. Jadi Nabi Isa itu pertanda bentar. Nabi Isa itu tanda-tanda hari kiamat. Maksudnya apa? Ketika sudah turun Nabi Isa kedua kali itu sudah sangat dekat hari kiamat. Karena dia adalah tanda-tanda kiamat. Nggak ada tuh. Jangankan Nabi Isa, Tuhanmu aja nggak tahu hari kiamat loh. Bapak yang tahu, anak tidak tahu, malaikat tidak tahu. Kok tiba-tiba Nabi Isa lebih tahu daripada Yesus hari kiamat? Lucu nih. Nih ya, saya tunjukin datanya ya. Yesus sendiri mengaku tidak tahu hari kiamat. Iya Berarti kamu tahu, mau saya mengatakan- juga tahu itu. Nah, berarti akui dulu. Tunggu. Di sini kita harus win-win solution nih. Akui dulu Nabi Isa lebih hebat daripada Yesus. Nabi Isa kan gini, sekarang saya mau tanya sama Nih Bunda. gimana nih? Menurut Saya Bunda, terima lagi logika kamu yang menuduh bahwa Nabi Isa tahu hari Bunda, kiamat. Oke lah, kalau orang Kristen apakah paham yang begitu. dimaksud di Quran Nabi Isa itu apakah sama dengan Yesus yang saya sembah? Saya Beda, tanya Yesus sama itu Bunda. manusia terkutuk, Nabi Isa itu wajihan di dunia wal akhirat. Dalam Loh, kenapa? Galatia pasal 3 ayat 13, Yesus adalah Tuhan yang terkutuk. Kalau Nabi Isa itu manusia yang terkemuka. Beda, Dek. Oh, Beda banget. berarti beda dong Bunda. Beda. Makanya Beda, Nabi apa Isa kamu? itu beda. Iya, Gemes aku. enggak kirain yang ditulis Nabi Yesus Isa, manusia terkutuk. Nabi Isa putra Maria itu Awal adalah seakan-akan Nabi Isa adalah Yesus, makanya Iya, dia Yesus makin yang kami dibedain. sembah. Goblok. Jadi Beda, jadi terus kenapa? Rusak warna gue. Enggak. Apa deh? Kenapa jadi Kenapa, Yesus orang Kristen. Yesus itu Tuhannya Kristen yang Yesus terkutuk kami di tiang sembah, salib. Itu menurut orang Muslim tidak sama dengan Nabi Tidak. Isa ya. Tidak, nih saya tunjukin kenapa beda ya. Kamu dengar dulu. Jangan ngasih pertanyaan belum dijawab lagi bertanya lagi. Satu-satu kita jawabkan, kita clearkan karena kamu banyak nggak ngertinya tapi ngakunya berlogika. Orang kayak gini harus kasihan, harus dibenahi nih. Kenapa saya katakan Nabi Isa itu bukanlah Yesus nih ya? Ntar ya nih. Nih saya kasih kamu data. Kenapa? Karena penyembah berhala dan berhala itu jadi bahan bakar api neraka. Nih saya kasih ya datanya. Makanya Nabi Isa itu bukan sembahannya Kristen, tetapi dia dituduh sebagai sembahannya Kristen nih. Dalam Quran surah Al-Anbiya, sesungguhnya kamu Kristen dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar api neraka. Kamu dan Yesus itu masuk neraka jahanam, bahkan jadi bahan bakar. Manusia terkutuk di tiang salib yang kamu sembah itu masuk neraka kata Allah. Nih, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Jadi kalian bukan penyembah Nabi Isa sebetulnya, tapi kalian menuduh sembahan kalian adalah Nabi Isa. Tapi kata Allah, Nabi Isa dibersihkan dari kaum kafir karena dia diselamatkan dan menjadi wajihan di dunia wal akhirah. Maka Isa adalah manusia mulia, dekat kepada Allah, wajihan di dunia wal akhirat. Sembahan kalian manusia terkutuk di tiang salib, yang mana dia adalah tidak jelas apakah dia adalah anak Maria atau tidak. Gak jelas, karena tidak ada bukti konkret yang disalib itu adalah anak Maria, tapi namanya adalah Yesus, karena nama Yesus itu nama biasa di zaman itu. Penjahat yang dihakimi juga namanya Yesus, ya. Jadi beda. Bahkan Yesus yang mati di tiang salib itu Yesus Barabas, Yesus anak Bapa. Maka yang mati di tiang salib adalah Yesus penjahat yang adalah Barabas. Barabas tahu artinya dalam bahasa Aramaik? Yesus anak Bapa. Nah, Tuhan kalian kan Yesus anak Bapa. Yesus Barabas itu artinya Yesus anak Bapa. Saya tunjukkan konstruk bahasanya di sini, ya. Maka kalian tuh penyembah Yesus Barabas.
Karena kalian penyembah Tuhan yang punya Bapa. Ya, kita bahas. Yesus Barabas ini dalam bahasa Yunaninya Iseus Barabas. Arti nama Barabas dari kata bar anak, abba bapa. Tuhan kalian itu adalah Yesus anak Bapa atau Yesus Barabas. Dan kalian tahu siapa Yesus Barabas? Yesus Barabas adalah penjahat di dalam kitab kalian, ya. Jadi Yesus ini adalah seorang penjahat yang dihukum pada zaman Pontius Pilatus, ya. Nah, dia adalah seorang penjahat. Dan kalian itu penyembah Yesus anak Bapa kan? Ya udah, jadi kalian adalah penyembah Yesus Baraba atau Yesus Barabas. Itu faktanya. Bunda berarti punya kitab beda ya dengan kita. Kalau kita pakai Alkitab, kita tidak menyembah yang seperti tadi Bunda sebut. Kita menyembah Oke, Yesus. saya tanya dulu. Karena Yesus itu di adalah anak Allah bukan? Sebentar dulu Bunda. Kita ini bicara sesuai esensi. Apakah Tuhanmu itu anak Bapa? Tidak, Tuhan Yesus ya Tuhan itu sendiri. Wah, berarti berarti Yesus itu tidak punya Bapa. Berarti kitabnya bohong berarti. Mana yang bohong nih, kamu atau kitabmu? Yesus mengaku, Bunda. aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Yesus berkata begitu. Mana yang betul? Kamu yang berbohong atau Yesus yang berbohong? Tapi gini Bunda, di kitab di Dek, Alkitab. dengarkan Yohanes- baik-baik. Dengarkan pertanyaan saya itu dijawab dulu. Ketika kamu bilang, kamu membuat statement, saya tidak sama seperti Bunda. Yang saya tanya itu, apakah Yesus itu punya Bapa? Ya Yesus kan Tuhan sendiri. Nggak ada Bapa Oke. lah. Oke, Yesus kalau ya Yesus Tuhan. mengaku, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, apa maksud Yesus di situ? Aku dan Bapa adalah satu. Aku Ya. akan pergi. Nih, Matius 11 nomor 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Kepada siapa Yesus berkata ini? Betul, Pada dirinya Bunda. sendiri. Itu Yesus berbicara itu Kepada karena siapa? Pada saat Yesus di dunia. Saya Yesus tidak 100% tanya apa maksud perkataan manusia. Yesus. Yang saya tanya kepada siapa Yesus berkata, ya Bapa, itulah yang berkenan Kepada kepadamu. Dia Tuhan. bicara pada siapa? Kepada Tuhan. Berarti Yesus adalah Tuhan yang berbicara kepada Tuhan lain. Kepada gini Bunda, kalau Atau dia ini- bicara kepada dirinya sendiri? nggak gini ya Bunda, pengertiannya. Gimana? kami. Gimana pengertiannya? Pengertiannya tuh gini. Gimana? Kita ini kan manusia ini kan sudah berdosa. Nah, Tunggu, Tuhan kamu itu- kapasitasmu menjelaskan kepada saya ini sebagai orang awam atau sebagai orang yang ngerti teologi kristologi? Ini sebagai saya sebagai orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau sebagai orang percaya nggak punya kapasitas menjelaskan, Dek. Yang berhak menjelaskan itu orang yang sudah pernah belajar. Kamu udah pernah baca kitab Matius 11 nomor 26, tahu konteksnya nggak? Kalau saya percaya sebagai Yesus kan ketika saya Bukan, ditanya Mas. imannya Saya di kan- sini tidak bicara tentang keyakinan dan kepercayaanmu, itu nggak bisa didebat, ya. Itu tidak bisa didebat. Doktrin itu nggak bisa didebat. Yang saya tanya adalah kamu udah pernah baca konteks Matius 11:26 sehingga kamu Sudah. berani-beraninya menjelaskan kepada saya. Coba Sudah. jelaskan apa perikopnya? Apa perikopnya? Matius 11:26 perikopnya apa? Sebentar ya, saya lihat. Wah, Kitab kalau kamu Alkitab lihat ya. lagi saya juga bisa lihat di sini, Dek. Iya, saya lihat Ngapain Alkitab kamu yang jelasin? dulu. Gimana ini ceritanya nih? Iya, saya kan harus lihat Alkitab dulu. Ya kalau begitu kamu nggak tahu, kamu belajar dulu baru ngasih tahu ke saya. Berarti kamu ngapa? Aduh, ini gimana Kristen ini belum baca ayatnya tapi udah berani-berani menjelaskan ke saya. Ayatnya aja belum dia baca. Gimana Loh, orang Bunda, Kristen ini? Kenapa pasti orang kita- Kristen ini belum pernah saya tanya, oke. Kamu sudah pernah baca ayat Matius 11:26 ini? Coba kamu baca dulu ayat. Coba Sebagai kamu orang sebutkan ke saya. Kristen pasti kita baca, Bunda. Masa kita nggak baca? Ya udah, coba sebutkan. Yohanes pasal 11, Matius 11 nomor 26. Bunda Gimana bisa bunyi buka ayatnya? nggak di situ biar saya lihat? Kalau begitu kamu belum pernah baca ayatnya. Kamu nggak tahu ayatnya kalau gitu. hafal. Saya kan nggak hafal, Bunda. Jangankan hafal, baca aja jangan-jangan kamu nggak pernah, Dek. Iya, Bunda sekarang ngomong tentang Jadi apa itu? Tentang apa kenapa coba? saya harus mendengarkan orang yang baru baca ayatnya, sementara saya sudah 7 tahun baca ayat ini loh. Saya sudah 7 tahun baca ayat ini dan sudah 7 tahun saya mendebatkan ayat ini dengan pendeta-pendetamu. Lalu tiba-tiba kamu yang awam yang baru baca ayatnya mau jelasin ini ke saya. Lah, Bunda. Nih ngerti nggak? Ini gokil enggak, banget nggak ada yang Kristen. mau Tunggu, jelasin. ini gimana Kristen ini teman-teman? Bayangkan ya, hanya karena kau mengaku Kristen lalu kau bilang kau paling paham tentang kitabmu. Oh nggak gitu konsepnya di sini, Dek. Di sini yang boleh bicara adalah orang yang sudah belajar. 7 tahun saya baca kitab kau dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah saya menemukan satupun Yesus itu adalah Tuhan. Lalu Ada, tiba-tiba Bunda. Anda- Yohanes 13 ayat 13 tuh Yesus bilang akulah Tuhan. Oke. Yohanes 13 ayat 13, Yesus mengaku sebagai Tuhan. Iya.
Oke. Kau baca 1 Korintus pasal 8 nomor 6. Astagfirullah Kristen. Itu terjemahan dari kata kurios. Bahkan Bentar ya. pemilik keledai yang diambil Yesus juga kurios. Mau kau Tuhan kan? Inilah Kristen ini. Ini Kristen-Kristen dogmatis ini mau ngajarin saya. 1 Korintus. 1 Ya, ini kau tunjuk saya. Korintus. Udah ini. 1 Korintus. 1 Ya. Korintus. Nih, kita baca di sini teman-teman. Aduh, kok saya yang ngajarin. 1 Korintus berapa? Makanya saya bilang, mending saya ngajarin kau daripada kau ngajar. Nih, kau baca 1 Korintus pasal 8 nomor 6. Pasal berapa? Pasal 8 nomor 6. 8. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang Nah, berarti olehnya Bapa segala di sini sesuatu Tuhan atau telah bukan? dijadikan, dan Yaudah. Udah selesai. Pertanyaan saya adalah ketika kau bilang Yesus adalah Tuhan, di sini juga dikatakan Tuhan, di situ dikatakan dan satu Tuhan. Dan di situ Tuhannya Yesus. Sekarang kutanya, Bapa di situ Tuhan atau bukan? Tuhan. Sebentar. Turun dulu ya, mau siap-siap asar di sini. Siap. Assalamualaikum. Coba. Lanjut. Coba jawab Semangat. pertanyaan saya. Bapa, namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Bapa ini Tuhan nggak? Tuhan. Kau baca baik-baik. Di situ Tuhan cuma satu, yaitu Yesus. Di sini cuma Allah, yaitu satu, Bapa. Apa perbedaan? Apakah Allah dan Tuhan itu sama? Kalau sama, kenapa dipisah di situ? Kalau memang Tuhan, Allah dan Tuhan sama saja, kenapa di situ Bapa dan Yesus itu dipisah? Jangan membodoh-bodohi kami umat Islam, Dek. Kata Tuhan itu dari terjemahan kata kurios. Kata kurios itu kata bukan dari Tuhan, tapi kata Tuhan. Tapi terjemahan LAI untuk mengukuhkan ketuhanan Yesus diganti menjadi kata Tuhan. Ya, sementara di sini dikatakan dan satu Tuhan yaitu Yesus, berarti Bapa di situ bukan Tuhan, karena satu Tuhan saja yaitu Yesus. Baca baik-baik kitabmu. Nah, untuk memahami ini kalian kembali ke teks asli. Dalam teks asli kitab kalian, kata kurios itu diterjemahkan menjadi Tuhan. Sementara pemilik keledai, nih, pemilik keledai itu juga Tuhan, karena diterjemahkan dari kata kurios, tapi diganti terjemahannya. Dalam kitab kalian Lukas, ya, empunya keledai yang diambil oleh Yesus, ya, empunya keledai itu adalah kurios. Kalau kalian terdoktrin karena terjemahan yang salah kaprah, nggak masalah. Tapi di depan saya, kalian tidak bisa membodoh-bodohi kami umat Islam, ya. Minta maaf ya, Dek. Kata Tuhan dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 dalam kitab Al-Muqaddas. Di situ Yesus dikatakan sebagai Sayyid, kurios, Lord. Bukan Tuhan dalam makna terminologi pencipta alam semesta, tetapi sebagai Sayyid, Tuhan, bukan pemilik alam semesta. Karena Yesus tidak pernah berkuasa di bumi dan juga tidak berkuasa di surga. Bahkan Yesus berkata, perkara duduk di samping kananku, aku tidak berhak memberikannya, tapi itu berhak diberikan oleh Bapakku kepada siapa dia berkehendak. Itu perkara di surga. Ya, itu perkara di surga. Baca kitabmu, ya, di mana Yesus mengatakan dia tidak berhak memberikan tempat duduk di surga. Seperti itu yang punya otoritas di surga. Tapi yang punya otoritas di surga adalah Bapa. Itu kenapa Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Ya, Edis sendiri sebagai apologet sudah mengakui bahwa Yesus itu punya Tuhan. Lalu Anda bilang Yesus adalah Tuhan hanya karena Anda modal terjemahan. Ya, saya tunjukkan kepada Anda 1 Korintus pasal 8 ayat 6 ini membuktikan bahwa kesalahan terjemahan itu mematikan akal. Ya, kalian itu sudah dibodoh-bodohi oleh terjemahan yang keliru. Tapi kalian ketika ditunjukkan bukti dan fakta, kalian tidak mau keluar dari kesalahpahaman itu. Kenapa? Kalian menikmati kesesatan itu. Ya, kata kurios itu tidak sama dengan theos. Theos artinya adalah dewa pencipta langit dan bumi. Kurios artinya pemilik. Nah, saya sudah katakan, kata Tuhan yang diterjemahkan dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 dan juga dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 tadi itu diterjemahkan dari kata kurios, keledai yang diambil Yesus. Anda paham tidak penjelasan saya? Anda paham nggak? Ya, Kalau Anda tidak kan paham, itu tidak masalah. versinya Bunda Tetapi di sini Anda Kak. dapat ilmu. Kembalikan kitab Anda
ke teks asli biar Anda tidak modal terjemahan saja. Kita pandai ya. Dalam bahasa Yunani, Kurios itu bukan Tuhan, tetapi pemilik, Sayyid, sama seperti Rob. Gitu loh. Jadi kami di sini anti dibodoh-bodohi. Kalau kalian mau dibodohi nggak apa-apa, kami juga tidak masalah. Kalian menjadi tetap Kristen itu urusan kalian. Tapi kami umat Islam ini diperintahkan untuk kritis dan cerdas. Harus berkeyakinan itu dengan menggunakan otak dan akal sehat. Tapi ketika kalian masih mau dibodoh-bodohi sama terjemahan nggak apa-apa. Nih saya tunjukkan kepada kamu bahwa di kitabmu pemilik keledai juga adalah Tuhan nih. Saya ngomong. Saya bukan saya. Ya, saya tunjukkan kepada Anda, ya. Bentar. Jadi ketika Yesus menyuruh murid-muridnya mengambil keledai, ya, di situ ada tertulis murid-murid Yesus menemui pemilik keledai dan empunya pemilik itu dari kata kurios, artinya pemilik. Mana bentar. Bentar ya. Belajar kitab kalian secara komprehensif ya. Jangan cuma comot-comot ayat. Masa kami umat Islam lebih menghargai kitab kalian daripada kalian? Nah, kalau kita lihat di sini dalam kitab Lukas pasal 19 nomor 30, kita buka dulu Lukas pasal 19 nomor 30. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda di mana kesalahpahaman kalian. Kenapa kalian bisa tersesat? Saya akan tunjukkan karena terjemahan yang membuat kalian tersesat. Ya. Lukas pasal, Anda buka Lukas pasal 19 nomor 30. Ya, saya tunjukkan kepada Anda bukti konkret bahwa Anda ini dibodoh-bodohi oleh terjemahan atau ditipui oleh terjemahan atau salah paham karena terjemahan. Kata yang tepat itu salah paham karena terjemahan lah. Atau ya dibuat salah paham oleh gereja kalian ya. Kita baca di dalam nih ayat ke-30. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti ini. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika orang bertanya kepadamu, bukan orang bertanya yang mana nih? Yang pemilik keledai, bentar ya. Lihat korelasinya di mana ini? Mana ini empunya keledai? Dalam Markus 11:23. Markus 11:23. Banyak sebenarnya nih. Banyak sebenarnya ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kurios itu bukan kata Tuhan tapi kata pemilik. Nah, kamu lihat di kitab Lukas pasal 19 nomor 32 ini saya tunjukin. Nah, saya lihatkan kepada kamu sekarang. Kita orang bodoh gitu aja. Jangan ngata-ngatain orang bodoh, Pak. Ya, yang ngatain orang bodoh itu masuk neraka kata Yesus. Nggak boleh ngata-ngatain orang bodoh. Kata Yesus, barang siapa yang mengatakan orang lain bodoh itu masuk neraka. Sini cariin dia. Nih. Jangan ngata-ngatain orang bodoh, Pak. Kalau saya pakai data jangan ngatain saya bodoh. Saya orang belajar ya. Nih. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dilakukan. Ada gunanya. Loh, kok begitu? Kalau Anda Waduh, parah sekali. Masa tidak ada gunanya belajar? Mana nih empunya nih? Bodoh sekali belajar. Waduh, jangan ngata-ngatain orang bodoh, Pak. Dikatain orang bodoh bagi kami nggak masalah loh. Itu cocok untuk orang-orang saja. Debater. Apa? Itu memang Bapak ini nih. Bapak ini maksudnya apa ini? Saya nggak ngerti, Pak. Matius, bentar. Lukas 19 nomor 3. Mbak, tolong dulu suruh berhenti orang tuanya ganggu saya. Saya lagi tunjukin data. Jangan gitu kasar kali kata-katanya ngata-ngatain orang bodoh tanpa kenal saya. Itu apa yang kamu harap? Apa itu maksudnya nih? Nih Anda lihat nih ya. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai ini ya. Nih. Ini ya, empunya keledai. Anda lihat di sini kata-kata yang digunakan apa? Nih, Anda lihat nih. Ya, di sini kata apa? Kata kurios. Nih. Sama seperti kata yang diterjemahkan dari Tuhan Anda. Jangan katakan bahwa pemilik keledai ini adalah Tuhan. Kata yang digunakan adalah kata kurios.
Dari kamu lihat nih Yohanes 13 ayat 3. Ini saya tunjukin lagi sama kamu nih. Yohanes 17 nih. Yohanes, saya bukan mencari kebenaran, Pak. Saya sudah menemukan kebenaran. Saya menunjukkan kebenaran di sini. Saya bukan orang cari kebenaran. Ngapain saya cari kebenaran? Orang saya sudah bertemu kebenaran kok. Saya tidak bisa tangkap Nih, itu. Yohanes pasal 13, nomor 13, di sini dikatakan bahwa nih, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Coba Anda lihat terjemahannya, ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Di sini Tuhan, di sini Tuhan, di sini Tuhan. Dan kalian lihat terjemahan lama itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Dan kalian lihat di sini kata Tuhan itu dari kata apa? Nih, kurios. Setiap kata kurios untuk Yesus selalu diterjemahkan dengan Yesus juga dipanggil dengan kurios. Karena kalian itu model terjemahan. Ya. Kata untuk Tuhan dalam kitab kalian itu kata theos. Theos lah artinya adalah Tuhan atau God, sesembahan. Ya. Jadi di sini bukan untuk menunjukkan bahwa gini ya, kalau mau mengatakan saya bodoh, minimal kalian harus cerdas dulu. Tapi kalau kalian nggak tahu ngatain saya bodoh, saya nggak terima. Biarlah dikatakan bodoh sama orang bodoh, nggak, itu bukan hinaan. Dikatakan bodoh sama orang bodoh itu bukan hinaan. Dikatakan cerdas sama orang bodoh juga bukan pujian. Silahkan kalian bantah saya. Yohanes 13 ayat 3 itu dari kata kurios. Dan itu sudah sering kami bantah itu. Kata kurios itu bukan hanya kepada Yesus. Banyak tokoh-tokoh nih ya. Ini saya tunjukin nih. Saya tunjukin kepada kalian banyak orang-orang selain Yesus yang dipanggil kurios dalam kitab Perjanjian Baru. Ya. Nih. Matius pasal 10 nomor 24. Seorang murid tidak lebih dari gurunya atau seorang hamba dari tuannya. Tuan itu adalah kurios. Tuan, majikan. Dalam Matius pasal 10 nomor 24. Matius pasal 20 nomor 8. Tuan kebun dari kebun anggur itu berkata kepada mandornya, tuh pemilik kebun itu, kurios. Digunakan untuk majikan biasa. 1 Petrus pasal 3 nomor 6. Ya. Sarah berbicara kepada Abraham. Ia menaati Abraham dan menyebut dia tuannya. Abraham itu adalah kurios. Ya. Dan nomor Yohanes pasal 12 nomor 21. Tuan kurios, kami ingin bertemu dengan Yesus. Ini bukan untuk kepada Yesus, tapi untuk orang lain. Dalam Lukas pasal 19 nomor 33, pemilik keledai itu adalah kurios. Jadi makna kata kurios itu bisa diberikan kepada tuan, suami, pemilik, majikan, bukan Tuhan. Karena kata Tuhan itu spesifiknya adalah Eloah, singularnya dalam bahasa Ibrani, Elohim dalam bahasa Ibrani secara pluralnya, dan itu pun plural of majesty. Dan dalam bahasa kaidah Inggrisnya God. Dalam kaidah bahasa Yunaninya adalah Theos. Dalam kaidah bahasa Arabnya ilah. Itu dalam bahasa Aramaiknya Eloah. Gitu. Kalau kata kurios itu sama seperti kata Gusti, Tuhan. Gitu, ya. Coba saya tanya sama Anda dulu, siapa Yesus menurut dirinya? Tuhan. Kalau memang dia adalah Tuhan, pertanyaan saya, apakah dia datang ke dunia sebagai Tuhan? Tidak, dia datang sebagai manusia. Tuhan yang Kalau dia menjelma tidak menjadi datang sebagai manusia. Tuhan, lalu kenapa dia mengaku Tuhan? Ini ambigu. Saya datang sebagai Rifa, lalu tidak mau mengakui diri saya sebagai Rifa. Ini saya menyesatkan orang. Bayangkan ya, dia datang sebagai manusia dan ingin diakui sebagai manusia dan ingin dilihat sebagai manusia, tapi dia menyuruh kita menuhankan dia dan tidak ada perintah menuhankan dia. Lalu tiba-tiba ketika kita tidak menuhankan dia, kita masuk neraka. Yang gila Tuhanmu berarti membuat kita tersesat. Ya, Ketika Yesus Enggak datang lah. sebagai manusia, saya tanya sama kamu dulu. Yesus datang sebagai manusia. Ada nggak minta diakui sebagai Tuhan? Ada nggak Yesus minta? Ada tidak dalilnya? Aduh, sorry ya. Ini signalnya nge-lag nih. Sorry. Ada tidak dalil di sepanjang kitab Anda Yesus pernah menyuruh umatnya menuhankan dia? Ada tidak? Bagaimana mungkin ada Tuhan
datang menyamar sebagai manusia, mengaku sebagai manusia, tapi tidak mengaku sebagai Tuhan dan tidak memerintahkan menuhankan dia, tiba-tiba harus dituhankan. Ini namanya adalah Tuhan yang mau menyesatkan, merugikan manusia dia, membuat manusia bertengkar dia. Orang seperti saya yang kritis tentu tidak mau dibohongi. Maka saya cari tahu nih, ada nggak dia meminta dirinya untuk dituhankan. Kalau dia tidak minta dituhankan, kenapa saya harus tuhankan dia? Kalau dia tidak mengaku sebagai pencipta langit dan bumi, kenapa saya tuduh sebagai pencipta langit dan bumi? Dia mengaku sebagai kurios, pemilik. Nabi-nabi itu memang pemilik jemaatnya. Semua nabi itu kurios. Nah, jadi ketika kalian mengatakan dia Tuhan, itu doktrin gereja kalian, nggak apa-apa. Saya nggak masalah. Saya nggak masalah ya. Saya tidak masalah kalian itu menuhankan anak orang, nggak masalah. Tapi saya sebagai umat Islam itu diperintahkan untuk kritis dan cerdas. Adakah Yesus pernah menyuruh menuhankan dia? Tidak ada. Lalu kenapa kalian tuhankan dia? Oh, karena kami mengira-ngira aja, melihat bahwa dia juga tidak menolak dituhankan. Berhala juga tidak menolak dituhankan. Apakah patung ketika disembah menolak? Jangan, aku bukan Tuhan. Jadi, yang kita minta di sini adalah siapa Yesus menurut dirinya. Siapa Tuhan? Coba saya tanya sama kamu, siapa pencipta alam semesta menurut Yesus? Kok menurut Yesus? Kan saya bukan Yesus. Berarti kamu tidak mau mengikuti ajaran agamamu menurut pernyataan Yesus berarti. Semua aturan Kristen harusnya mengikuti aturan Yesus. Tapi kamu tidak mau mengikuti perkataan Yesus. Nah, ini bedanya. Saya yang Islam saja, kalau ingin membedah kekristenan, saya akan ikuti apa kata Yesus. Siapa Tuhan menurut Yesus? Siapa Yesus menurut dirinya? Siapa penyesat menurut Yesus? Bagaimana kitab suci menurut Yesus? Nah, kamu yang Kristen ngaku-ngakunya Kristen dari kata Kristus dan ditambah belakangnya itu artinya pengikut, ternyata tidak mengikuti Yesus. Nah, inilah kenapa kamu sesat. Harusnya kamu ikuti Yesus. Siapa Tuhan menurut Yesus? Siapa pencipta langit dan bumi menurut Yesus? Siapa yang disembah menurut Yesus? Kamu nggak ngikutin itu, ternyata pantas kamu sesat. Karena Yesus adalah Tuhan. Coba saya tanya sama kamu. Tunjukkan satu ayat Yesus memerintahkan menuhankan dia. Tidak ada, Bunda, tapi Lalu siapa Tuhan yang menyuruh Yesus kamu menuhankan Yesus? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata. Saya tidak tanya alasan kamu menuhankan Yesus. Saya tanya, siapa yang menyuruh kamu menuhankan Yesus itu? Kalau siapa itu merujuk kepada nama orang, Dek. Iya, masalahnya Kalau kan di kenapa Alkitab baru ya. kamu jawab karena gini Iya, loh. tapi Kalau di diskusi itu Alkitab- jawabnya Tapi di saya Alkitab- tanyanya siapa yang menyuruh kamu menuhankan Yesus? Nggak sih bahasa Indonesia, Dek? Ya, dan Tadi kan suruh kamu sudah saya tanya. sendiri yang mengaku Yesus Ya Tuhan. udah, berarti ajaranmu bukan ajaran Yesus, berarti ajaran manusia. Maka Yesus berkata, percuma kau beribadah kepadaku, ajaran yang kau ajarkan adalah ajaran manusia, ajaranmu sendiri berarti. Ya enggak lah, kan Tuhan Yesus sudah bilang dia Tuhan. Ya saya percaya Di karena dia situ melakukan Yesus bukan mujizat. Tuhan. Di situ dia adalah Musa juga bermukjizat. Bahkan lebih hebat Elia dan Henok daripada Tuhanmu. Kalau Tuhanmu pernah mati, Elia dan Henok tidak perlu mati untuk ke surga. Terus begini, Bunda, saya percaya Yesus sebagai Tuhan karena saya merasa diri saya ini penuh dosa. Kau yang berdosa, kami tidak pernah gini, makanya Saya saya tanya sama perlu kamu dulu. juru selamat yang bisa Nah, inilah kenapa menebus dosa saya. Oke. Karena saya nggak bisa Kenapa? berbuat baik, saya orang berdosa. Oh, jadi dia ini nggak bisa berbuat baik, teman-teman. Iya, Dan makanya saya perlu sebenarnya Tuhan kok Yesus bentar. yang bisa menyelamatkan Ya. saya karena Ya, oke, saya saya ingin paham, masuk saya paham. surga, Bunda. Saya paham, teman-teman, kenapa dia tetap Kristen, karena dia adalah wanita yang suka berbuat dosa tapi nggak mau berbuat baik tapi ingin masuk surga. Makanya dia nggak mau bertanggung jawab dengan dosanya, tapi dia dengan Tuhannya yang ditumbal. Dulu kamu yang bilang tadi gimana ini, Dek? Kamu bilang kamu pendosa dan kamu tidak bisa berbuat baik karena kamu mungkin nggak mau berbuat baik dan kamu tidak mau. Dek, saya simpulkan lagi omongan kamu loh. Kamu yang ngomong loh. Dengar netizen, dengar nggak tadi? Pertama dia bilang apa? Saya ini pendosa. Nih orang pendosa nih, teman-teman. Makanya saya bilang Kristen itu agama para pendosa loh. Yang kedua, dia mengatakan saya tidak bisa berbuat baik. Dia gak bisa berbuat baik, teman-teman. Ya Allah. Dan ketiga, dia pendosa yang tidak bisa berbuat baik tapi nggak mau masuk neraka, nggak mau bertanggung jawab dengan dosanya, tapi dia pengen masuk surga. Maka dia tumbalkan Tuhannya karena dia nggak mau bertanggung jawab dengan dosanya. Makanya kami bilang kami nggak mau jadi Kristen karena Kristen itu agama para pendosa.
Orang-orang Ya. yang berdosa dan tidak bisa berbuat baik, yang tidak mau menebus dosanya sendiri, tapi menumbalkan Tuhannya. Inilah kenapa kami bilang kalian sesat. Agama Bunda, pagan. Kenapa? saya mau Hanya tanya agama sama pagan lah yang Bunda. menumbalkan. Bunda, saya Nah, mau tanya apa? sama Ih, Bunda. tunggu dulu. Bentar dulu, selesai dulu. Memangnya Bunda itu nggak pernah Selesai buat dari dosa? sini. Masa sih? Bunda Saya menganggap bisa berbuat dirinya baik. Bunda Saya bukan suci pendosa. seperti Tuhan. Saya bukan pendosa. Dengarkan baik-baik. Saya bukan pendosa. Kata pen dan pelaku dosa itu berbeda loh. Pencuri, arti pencuri adalah bukan orang yang mencuri sekali, tapi orang yang kegemarannya berbuat mencuri. Belajar kamu bahasa Indonesia. Ada kata pen di situ, ya. Orang yang mencuri sekali tidak bisa dikatakan sebagai pencuri. Kenapa? Dia Itu baru tidak ada mencuri dosa sekali. besar, dosa kecil, Diam dulu. Bunda. Makanya saya bilang agama Kristen ini agama yang keji. Kenapa? Tidak membedakan pencuri roti satu dengan pencuri triliunan orang tuh sama aja bagi Tuhannya. Tuhannya nggak adil. Udah itu jangan dijelaskan, semakin blunder agamamu. Saya mau menelaah cara berpikir kamu. Jadi si wanita ini teman-teman, dia tetap jadi Kristen karena dia tidak mau bertanggung jawab dengan dosa-dosanya yang banyak. Karena dia adalah pendosa. Kerjaan tuh begitu. Jadi semua Kristen adalah para pendosa karena Kristen adalah agama para pendosa. Di mute dulu, jangan bertengkar sama bapakmu, jangan dengar. Kami nggak mau dengar kamu bertengkar dengan bapakmu. Dengarkan baik-baik teman-teman. Saudari kita ini sudah mengakui, Bunda, saya ini pendosa. Saya bukan pendosa, Dek. Tapi ketika saya katakan saya bukan pendosa, bukan berarti saya adalah orang yang sempurna. Kenapa? Tidak ada manusia yang sempurna. Manusia itu bisa berbuat dosa, bukan pendosa. Karena pendosa ada perbuatan yang berulang. Saya bukan pendosa karena saya tidak menggemari dosa. Tapi saya juga pernah berbuat dosa. Tapi Tuhan saya tidak perlu saya tumbalkan untuk dosa saya. Kenapa? Tuhan saya mampu mengampuni dosa saya tanpa menumbalkan siapa-siapa. Ini bedanya agama kita. Agama Kristen adalah agama para pendosa. Dan para pendosa ini tidak mau bertanggung jawab, teman-teman. Mereka tidak mau bertanggung jawab dengan dosanya. Makanya mereka butuh tumbal Tuhan. Nah, kenapa saya bilang ketika jadi Kristen itu hanya membuat kita menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Kau yang berdosa, Tuhan kau yang kau tumbalkan. Inilah paradigma yang sangat sesat, teman-teman. Di dalam Islam, kau yang berdosa, Ustaz Dian, itu ada suara musik, ya. Ketika di Islam, Ustaz Dian, itu ada musik. Sorry. Ada musik, Ustaz Dian. Makanya saya mute. Ustaz Dian, ada musik. Sorry. Ya, ada suara musik. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Islam adalah agama untuk orang-orang benar. Jadi kalau ada orang berdosa, maka dia bukan Islam. Karena orang yang tidak berdosa, orang-orang yang tidak berdosa itulah yang disebut Islam. Nah, orang yang tadinya berdosa, dia bisa tidak berdosa kalau diampuni oleh Allah. Mereka lah Islam. Tapi di Kristen, agama Kristen adalah agama para pendosa. Makanya kemarin saya pernah bikin tema Kristen agama para pendosa. Jadi memang betul teman-teman, Kristen itu agama para pendosa karena Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang benar, aku datang untuk para pendosa. Nah, makanya saudari kita ini tidak mau masuk Islam karena dia nggak mau berbuat baik. Kalau jadi Islam dia wajib berbuat baik. Di Kristen, Ustaz Dian, itu ada suara musik loh. Aduh, sorry Ustaz Dian, saya turunkan dulu ya. Sorry Ustaz Dian, buka mic malah ada musik. Nah, seperti itu. Kalau di dalam Islam, kami yang menebus dosa kami sendiri dengan berupaya sekuat tenaga berbuat apa yang Allah perintahkan. Ya, kalau di Kristen, kau yang memperkosa, kau yang mencuri, kau yang korupsi, Tuhan kau yang kau tumbalkan. Kenapa? Karena kau tidak mau bertanggung jawab. Begitu. Tuhanmu tidak bertanggung jawab. Ya, itu kesimpulannya. Silakan, Dek. Nggak apa-apa, kalau memang kalian tidak mau bertanggung jawab dengan dosa kalian, nggak apa-apa. Kalian menumbalkan Tuhan kalian juga nggak apa-apa. Tapi ini bukti bahwa agama kalian agama para pendosa, agama orang-orang tidak bertanggung jawab. Silakan. Silakan bantah saya. Saya menyatakan menurut pernyataan adik kita ini, dia menjadi Kristen karena dia pendosa. Dan dia mengakui tidak bisa berbuat baik. Waduh, berbuat baik nggak bisa dia. Waduh, ngeri kali ya Kristen. Apa iya orang Kristen nggak bisa berbuat baik? Masa berbuat baik aja nggak bisa? Astagfirullahaladzim. Di Islam, syarat masuk surga harus ada dua. Beriman dan berbuat baik. Kalau kau tidak bisa berbuat baik, kau nggak bisa masuk surga. Yes, begitu dalam Islam.
Dan tidak ada perbuatan baik yang tidak bisa dilakukan. Semua perbuatan baik itu mudah dilakukan. Ya, justru perbuatan jahat yang sulit dilakukan. Mau mabuk, beli dulu mirasnya dengan harga mahal. Mau bersundal, bayar dulu perempuan dengan konsekuensi nanti kena penyakit sipilis dan penyakit HIV. Justru berbuat maksiat yang paling sulit untuk dilakukan, tapi itu yang disukai oleh Kristen. Kenapa? Karena mereka agama-agama para pendosa. Dia yang mengatakan tadi, ngeri banget ini begini. Ini parah teman-teman ya, ini ngeri sekali ya. Ini kenapa saya katakan bersyukur kita jadi Islam. Di Islam itu kita wajib berbuat baik. Mereka tidak wajib. Kenapa? Mereka tidak perlu berbuat baik untuk masuk surga. Perlunya minum darah Tuhan. Ya, seperti itu. Aduh, sorry. Saya mengundang orang. Sorry. Ya. Yang naik silakan yang Islam aja. Silakan buka mic Anda lagi. Jangan dengarkan pertengkaran kalian dengan keluarga kalian di rumah kalian ya. Saya tidak tertarik ya. Mau keluarga kalian ngamuk, bapak kalian mencret, saya nggak peduli itu. Saya di sini memberitakan kebenaran ya. Kami di sini memberitakan kebenaran. Benar katakan benar, salah katakan salah. Di sini kita temanya Oten tidak selamat. Ya, halo Apri Kristanto, agamanya apa? Iya. Sebentar. Ya, di sini ingat ya, Kristen tidak berhak mengatur saya dan tidak berhak untuk memerintah saya. Kristen di sini diberikan hak untuk bertanya jawab dengan saya. Dan bertanya jawab dengan saya itu dengan cara yang baik. Ya, seperti itu. Ketegasan itu mutlak dari saya karena saya pemilik komal, saya bertanggung jawab. Ketika kalian bicara panjang kali lebar nggak ada data, saya berhak untuk mengkritisi omongan kalian. Ya, karena saya bukan orang yang mau dibodoh-bodohi. Saya nggak suka dibodoh-bodohi orang ya, apalagi Kristen pula yang bodoh-bodohi saya. Orang Islam aja saya nggak mau membodoh-bodohi saya, apalagi orang Kristen. Gitu. Begini Uniripa yang Sebentar sebelum Anda bicara, saya tanya dulu agamanya apa? saya Kristen. Oke, kalau di sini ingin berbicara, berpendapat, memberikan insight positif dan memasukkan paradigma-paradigma harus buka kamera. Kalau tidak bisa buka kamera seperti Miluk aja sebenarnya, bertanya aja sebetulnya. Ya, kenapa? Kalau kami ingin mendapatkan insight positif, penjelasan, pernyataan itu harus dari orang yang jelas. Ya, harus dari orang yang jelas, minimal wajahnya kami lihat seperti saya ini menjelaskan sesuatu, saya mempertanggungjawabkan dengan diri saya sendiri. Jadi Bang Apri Kristanto kalau ingin menjelaskan, meluruskan dan memberikan nasihat harus buka kamera. Baru diskusi sama saya dua arah. Kalau tidak, Abang hanya boleh bertanya saja. Ya. Di sini nggak boleh ngatur-ngatur yang punya komal. Ini rumah Islam, tempat edukasi. Oke, begini. Jika saya mau buka kamera, apakah saya bisa membantah dengan narasi yang Uniripa Boleh. katakan? Boleh. Karena Boleh. tadi Boleh Pak, silakan buka kamera. saya bertanya saja lah. Lalu ngapain Anda bertanya barusan itu? Kalau saya buka kamera boleh membantah, saya boleh kan malah bertanya aja. Ya udah dari Enggak. Karena Ya gini, Allah. saya Nggak pernah usah, masuk ke saya nggak nanya. Udah, silakan bertanya aja. Saya nggak nanya. Alasannya saya nggak nanya. Oke. Saya nggak perlu tahu Gini. alasannya apa. Udah urusan Anda itu. Oke, saya bertanya, jika memang Nabi Muhammad SAW itu adalah Anda, apakah yang dikisahkan atau yang diceritakan dalam cerita-cerita yang ada bahwa Nabi memperistri banyak orang perempuan, Nabi maaf ini menggauli anak di bawah umur, apakah itu dibenarkan dalam ajaran Islam? Oke, saya mau tanya dulu. Anak di bawah umur itu dalam kitab Anda umurnya berapa? Saya tidak membahas kitab saya hanya ingin tahu membahas. Kan Anda bicara. Lalu kalau Anda tidak punya parameter, lalu bagaimana saya mau mengajarkan Anda? Anda saja nggak punya parameter. Saya mau tanya sama Anda, anak di bawah umur dalam kitab Anda itu umur berapa? Karena setahu saya, anak 3 tahun boleh digauli dalam agama Anda. Dalam agama Tuhan Anda. Ya, dalam halakah hukum Yahudi, anak usia 3 tahun itu boleh dikawini dengan cara memasukkan penis ke dalam vagina. Jari juga boleh dimasukkan ke dalam vagina. Itu usia anak 3 tahun.
Nah, yang melakukan itu menurut Rashi siapa? Yaitu Ribka yang dinikahi oleh Ishak umur 3 tahun, dia nenek moyang Tuhan Anda. Maka saya tanya, ketika Anda mengatakan Sayyidah Aisyah dinikahi usia di bawah umur, pertanyaannya adalah usia di bawah umur itu di kitab Anda umur berapa? Kalau saya tepatnya tidak mengetahui. Nah, kalau begitu jangan membuat sebuah parameter, Pak. Di dalam kaidah negara kita, di bawah umur itu baru ditentukan bukan di tahun 1400 tahun dan 2000 tahun yang lalu. Tapi baru ini ya, saya kasih Anda data ya. Oke. Saya kasih Anda data penetapan ya. Saya kasih Anda data. Nih. Kita belajar sama-sama ya, biar kalian tuh nggak salah kaprah terus. Teman-teman dibantu share ulang ya, karena ini ada pembatasan. Ada 3 kali pembatasan ya. Nah, saya bacakan di sini ya. Anda tahu tidak? Penetapan umur pernikahan pertama sekali itu dilakukan di Inggris tahun 1800. Tahun 1800 sampai 1900. Awalnya hukum lama masih memperbolehkan perempuan dinikahi usia 12 tahun, itu masih di bawah umur kalau kita pakai konteks sekarang. Lalu apa masalah ketika Nabi saya menikahi Sayyidah Aisyah usia 9 tahun digauli? Apa masalahnya? Kenapa? Gimana moralitas yang terganggu pada waktu itu? Pertama, apakah Nabi saya membuat psikologinya Sayyidah Aisyah rusak? Kejahatan apa yang dilakukan Nabi saya menikahi Sayyidah Aisyah, sementara pada waktu itu ayahnya sendiri itu mengizinkan anaknya dinikahi, dan Sayyidah Aisyah justru bangga dinikahi oleh Nabi saya. Lalu apa kejahatan Nabi saya? Yang jahat itu adalah ketika Tuhan memperawani ibunya sendiri di usia 12 tahun. Kenapa? Itu kena mental seorang perempuan, tidak dikawini tapi punya anak. Ya, itu kena mental, perempuan itu jahat. Kenapa? Kejahatan adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Maka pertanyaannya, siapa yang dirugikan dari pernikahan Nabi saya? Nah, kalau yang dirugikan dari kelakuan Tuhan Anda itu adalah Maria. Maria harus melahirkan Tuhan padahal dia tidak digauli oleh laki-laki. Hamil tanpa digauli, dan dalam kitab Anda perempuan itu terkutuk ketika melahirkan. Ya, perempuan itu ketika melahirkan dia akan sangat sakit. Tuhan Anda menimpakan kesakitan kepada perempuan di dalam kitab Kejadian, tapi dia membuat Maria melahirkan Tuhan. Bayangkan itu, betapa sakitnya Maria. Ini baru merugikan manusia nih, baru ini perbuatan jahat. Setelah dia melahirkan Tuhan, dia juga tidak memiliki implikasi baik sebagai seorang ibu Tuhan. Dia tidak dapat privilege. Bahkan dia ditinggalkan tanpa diajak ke surga oleh Tuhan Anda. Ya, ini baru sebuah perbuatan jahat bagi saya sebagai seorang perempuan. Tidak adil ini Maria ini. Nah, jadi Nabi saya menikahi Sayyidah Aisyah karena beliau itu bukanlah laki-laki cabul. Mungkin Anda kalau lihat anak kecil usia 6 tahun atau 12 tahun akan Anda sodok vaginanya. Jadi otak Anda, mungkin di bayangan Anda sebagai laki-laki, Anda tidak boleh satu kamar dengan perempuan yang usia 6 atau 9 tahun. Kenapa? Anda mungkin akan menyodok vagina anak itu. Otak kotor kalian itu jangan dilemparkan ke Nabi saya. Nabi saya adalah manusia mulia. Jangankan anak usia 6 tahun. Seandainya saya punya anak usia 1 tahun, akan saya berikan kepada Nabi saya untuk diperistri. Karena Nabi saya pasti akan menjaga perempuan itu, karena dia adalah laki-laki yang bermoral. Bahkan terbukti istrinya Aisyah menjadi ulama hebat, menjadi perempuan yang tangguh, dan bahkan bangga menjadi istri Nabi saya. Nah, seperti itu. Mungkin kalian trauma dengan gereja kalian di mana lubang dubur anak kecil ditusbol sama pendeta kalian. Makanya kalian bingung kalau ada bapak-bapak usia tua, pendeta-pendeta kalian yang satu kamar dengan anak-anak kecil. Karena pasti anak-anak kecil itu disodok pantatnya. Yang laki-laki. Yang perempuan pastilah depannya disodok. Ya, seperti itu. Ya, jadi inilah cara berpikir kalian keliru. Nabi saya itu akhlaknya, moralitasnya tinggi. Dia adalah sebaik-baiknya manusia berakhlak adalah Nabi saya.
Dan perkara pernikahan di kitab kalian tidak ditentukan usia pernikahan umur berapa. Bahkan kalau tidak ada larangannya maka boleh. Contoh, Bang Apri mengawini anak usia 1 tahun itu tidak dilarang dalam Bible. Artinya boleh. Gitu. Karena aturan di kitab kalian nggak jelas. Di kitab kami ada aturannya. Perempuan boleh dinikahi ketika dia sudah balik. Apa arti balik? Balik itu telah sampai. Apa telah sampai? Puberitasnya sudah sampai. Dia sudah menstruasi. Itu dia. Dalilnya jelas dalam Quran. Menikah dengan wanita yang sudah balik. Ya. Dan jangan kalian samakan usia anak 9 tahun zaman dahulu 1400 tahun lalu dengan anak usia 9 tahun umur sekarang. Jangankan sekarang, dulu aja nenek moyang kalian SMP itu udah berjenggot, berbulu kakinya. Ya. Jangan kalian samakan hormonnya orang zaman dahulu dengan hormon orang zaman sekarang. Kedewasaan itu bukan patokannya karena umur. Ya, kau tengok itu orang Afrika umur 10 tahun udah kayak mama-mama. Jangankan orang Afrika, bahkan zaman sekarang aja di Indonesia ini ada beberapa anak yang sudah menstruasi pada saat usia berapa tahun? 8 tahun. Jangan kalian bilang tidak. Ya. Jadi kalau mau bicara tuh ilmiah ya. Apakah Nabi Muhammad itu mengawini anak kecil? Inilah hebatnya Nabi saya. Bahkan ketika dia mengawini anak kecil itu tumbuh menjadi wanita dewasa yang tidak rusak mentalnya. Ya, nah daripada agama Kristen yang ngikutin orang Yahudi yang Tuhannya sendiri itu diizinkan menikahi anak usia 3 tahun. Dalam halakah hukum Yahudi, anak usia 3 tahun boleh dikawini, boleh dirusak perawannya. Ya, saya bisa tunjukkan data. Dan bahkan itu Rashi yang mengatakan. Kata Rashi, Ishak itu menikahi Ribka usia 3 tahun, dicocol. Ya, dicocol usia 3 tahun. Ya. Usia 3 tahun itu masih bisa mengoek, bukan mendesah. Kebayang nggak kalian anak usia 3 tahun dicocol? Ya. Kalau mau data saya tunjukkan data. Yang minta data saya tunjukkan data, tapi naik ke atas biar saya tunjukkan data. Saya nggak mau capek-capek tunjukin data kalian nggak nonton. Ya, seperti itu Bang Apri ya. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Di Kristen tidak ada istilah nikah. Di Kristen itu sama seperti binatang, istilahnya kawin. Ya. Beda ya, kawin dengan nikah beda. Kawin itu berkelamin, nikah itu ada prosesi ijab dan qabul. Ya, mengikuti aturan agama, ya aturan Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan nikah. Kalau Kristen itu tidak ada nikah, yang adanya dicocol, kawin, sama seperti hewan, kawin. Kawin itu berkelamin, berhubungan seksual. Ya, silakan. Jika memang Unirifa menyatakan statement-statement yang tadi katanya di Kristen itu udah dibatasi umurnya, nah itu langsung tunjukkan dalil saja. Loh, atau ditunjukkan. Iya, buktinya nggak ada kok. Emang ada di kitab kalian usia pernikahan? Kan nggak ada. Apa yang mau ditunjukin orang dalilnya nggak ada aturan pernikahan? Di kitab kalian mana ada aturan pernikahan? Tuhan kalian aja nggak nikah. Gimana ini Bang Apri ini? Di kitabnya orang Kristen, aturan pernikahan itu tidak ada karena Tuhannya nggak nikah, Paulus nggak nikah, murid-muridnya nggak nikah. Ada yang nikah mungkin tapi nggak terdeteksi, nggak diajarin caranya. Bahkan usia pernikahan aja nggak ditentukan, makanya nggak ada aturannya. Makanya saya tanya, emang ada larangan mengawini bocil usia 1 tahun di kitab kalian? Nggak ada larangannya. Kalau kami ada perintahnya, mengawini itu harus usia yang sudah balik. Berarti kalau diperintahkan mengawini usia balik, kalau kami melanggar, berarti kami melanggar aturan Tuhan kami. Ya, di Kristen mana ada aturan pernikahan? Mana ada usia pernikahan? Ini saya tunjukin. Nah, yang ada itu Yahudi. Yahudi ada, nih saya tunjukin kepada Anda Yahudi. Di Yahudi itu boleh mengawini bocil usia 3 tahun. Kata siapa? Kata Rashi. Kenapa? Ishak nenek moyang Tuhan kalian mengawini bocil usia 3 tahun. Nih saya tunjukkan ya. Di dalam Genesis pasal 25 nomor 20 penjelasan dari Rabi. Ya. Kalian ini kan Kristen, baca ayat dijelaskan pendeta. Orang Yahudi baca ayat dijelaskan sama rabinya. Nih, menurut Rabi Yahudi, Ishak nenek moyang Yesus itu mengawini Ribka usia 3 tahun alias bocil. Nih baca ya. Ini pendapat Rashi, saya besarkan dulu.
pakai literatur kalau bicara ya. Ini adalah pendapat dari Rashi ya. Di sini dikatakan bahwa dan umur Sarah adalah 100 tahun. Di sini dikatakan apa? Jadi Ishak saat itu berumur 37 tahun. Pada masa itu Ribka lahir dan ia menunggu sampai ia layak untuk menikah 3 tahun. Ingat ya, Ribka lahir pada usia Ishak 37 tahun. 40 tahun usia pernikahan Ishak. Artinya Ribka pada waktu itu usianya 3 tahun, masih cuma bisa ngoe, belum bisa mendesah ya. Dan kemudian dia menikahi usia 3 tahun itu, bocil. Dan siapa bocil itu? Bocil itu adalah nenek moyang Tuhannya Kristen. Nah, Yesus itu agamanya apa? Yahudi dia. Coba tunjukkan lagi ini. Ya ampun, inilah kenapa saya malas kalau orang Kristen ini. Kalau saya tunjukin data itu kalian jangan melengos. Saya capek loh. Kalian pikir nggak capek nunjukin data nih? Nah, dalam pandangan Genesis pasal 25 nomor 20 penjelasan Rashi bahwa di sini dikatakan jadi Ishak saat itu berumur 37 tahun. Pada masa itu Ribka lahir dan ia menunggu sampai ia layak untuk menikah usia 3 tahun. Dan bahkan dibenarkan oleh Ibu Rita Wahyu sendiri. Saya kurang memahami. Bang, saran saya ya mana aja mana mungkin diajarkan ini di gereja, Bang. Belajar agama itu komprehensif, Bang. Belajar agama itu sistematis, Bang. Kalau Anda mengakui Tuhanmu itu orang Yahudi, Anda pelajari agama Yahudi dulu biar tahu Anda hukum-hukum Yahudi. Nah, kemudian baru Anda baca di kitab Anda. Ada nggak aturan-aturan pernikahan dalam kitab Anda? Kalau kitab Anda tidak punya aturan menikah, Anda tidak bisa mengkritisi agama orang lain yang punya aturan. Kenapa? Sama saja seperti orang yang nggak punya celana dalam tapi mengkritisi orang nggak pakai jilbab. Anda sendiri telanjang bulat. Nah, jadi saran saya adalah coba Anda benahi dulu agama Anda. Aturan pernikahan nggak ada di agama Anda. Usia pernikahan nggak diatur dalam agama Anda. Usia pernikahan itu bukan aturan agama, tapi aturan pemerintah, ya. Itu aturan pemerintah, bro, bukan aturan agama. Emang agama Anda agama negara? Apa ikut undang-undang Anda? Di kitab Anda tidak ada aturan pernikahan. Aturan pernikahan usia segitu itu negara yang bikin, bukan agama. Kristen mana ada aturan pernikahan? Kristen ini aneh, nggak ada aturan apa-apa di agamanya, adanya cuma aturan kasih. Mungkin itu aja, Uni. Terima kasih. Sama-sama Bang Apri ya. Semoga banyak belajar tentang keyahudian ya biar paham ya tentang agama sendiri. Oke, terima kasih. Teman-teman ya istirahat dulu ya, nanti saya live lagi ya, karena ini sudah dibatasi 3 ya, nanti penontonnya akan turun dan kalian tidak akan mendapatkan notifikasi. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik,
menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.